إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berbahagialah wahai para jamaah sekalian yang telah melaksanakan ibadah puasa, yang telah menahan lapar dan dahaga karena Allah Subhanahu wa taala, yang telah bersemangat, gigih dan bersabar di dalam menegakkan salat tarawih, qiyamul lail karena Allah Subhanahu wa taala, yang telah berusaha sebanyak-banyaknya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, yang telah meneteskan air mata taubatnya karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ingin menghindarkan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga amal ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, tilawah kita terhadap Al-Qur'anul Karim yang telah kita baca sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini, tetesan air mata taubat kita, semuanya menggugurkan dosa-dosa kita semua. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya kepada kita, memperkenalkan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia kepada kita semua. Di antaranya adalah dengan ayat-ayat kauniyah, ayat yang terlihat dari alam semesta, dari keagungan, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mengenal Allah melalui ayat-ayat yang tertulis yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Mari kita bersama-sama mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal di kesempatan kali ini dengan kepada sebagian dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha mulia. Di antaranya Allah memiliki nama Ar-Rahim, yaitu maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya mencakup seluruh makhluknya. Banyak disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim akan nama ini, akan tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin belum mentadabburi dan menghayati akan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang begitu luas, yang sangat luas, mencakup seluruh makhluknya. Oleh karena itu disebutkan dalam suatu riwayat, Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari didatangkan tawanan perang. Kemudian didapati seorang wanita yang mencari-cari
ternyata dia mencari sesuatu yang dia cari. Yang dicari ternyata adalah anaknya, yang dia merasa kehilangan anak tersebut. Setelah dia cari lama dan dia cari lama, akhirnya dia ketemu. Setelah ketemu, dia peluk anak tersebut, dia dekap dengan hangatnya, dengan begitu gembiranya. Kemudian dia cium, kemudian dia susui anaknya tersebut. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah melihat pemandangan tersebut, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah kalian bisa berandai-andai wanita ini akan melemparkan anaknya ke api? Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah, demi Allah tidak mungkin wanita ini melemparkan anaknya ini ke api walaupun dia mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anak-anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang mencakup segala makhluknya. Kalau kita ketahui di alam semesta ini, di muka bumi ini, tidak ada kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anak. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sungguh kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Nabi Muhammad SAW ingin mengajari kita, kepada para sahabatnya, beliau ingin mengajari para sahabatnya bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu tidak pantas seorang hamba merasa putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Sampai-sampai hal ini sudah diakui langsung oleh para malaikat ketika mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Di sini para malaikat menyebut ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, sebagaimana ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu, begitu pula lah kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu ini mencakup alam yang ada di atas, makhluk yang ada di atas, makhluk yang ada di bawah, makhluk yang baik, manusia yang baik, yang berbuat fujur, yang berbuat jelek, orang mukmin atau orang kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan berbahagia ini, kita tidak akan berbicara seputar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang mana mereka telah melakukan penyebab datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah kita akan berbicara tentang orang-orang yang melakukan sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih belum melepaskan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dilakukan di bulan Ramadan, bahkan dilakukan di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, bahkan ketika terjadi Lailatul Qadar, sebaik-baik malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan mungkin ketika itu dia tidak sadar sama sekali akan kewajiban dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ketika banyak dari kaum muslimin berlomba-lomba beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, melakukan amal soleh, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan bulan tersebut, ternyata masih ada saja yang masih melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia berada di sebaik-baik waktu, di sebaik-baik kesempatan dan bulan. Mereka ini semestinya mendapatkan murka dari Allah. Allah cabut nyawa mereka, Allah mampu.
Kemudian setelah itu Allah azab langsung. Tapi begitu tinggi dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sampai detik ini masih memiliki hayah, memiliki kehidupan, masih ada roh di dirinya, dan dia mungkin pada waktu ini bersama-sama kita semua bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri, dan dia bersama-sama berbahagia dengan kita. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sungguh kasih sayang Allah masih terus tercurah bahkan kepada para pendosa sekalipun. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Allah yang berbuat dosa adalah Allah Subhanahu wa taala tutup aib mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak bongkar, tidak diperlihatkan di hadapan umum. Karena Allah Subhanahu wa taala As-Sittir, di antara namanya adalah Allah menutupi aib-aib hamba-hambanya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari kita yang berbuat dosa tapi tidak diketahui oleh makhluk yang lain kecuali diri kita, atau mungkin sedikit atau segelintir dari orang. Ini menunjukkan betapa baiknya Allah. Tidak Allah Subhanahu wa taala singkap dan perlihatkan dosa-dosa kita tersebut di hadapan orang banyak. Kalau seandainya diperlihatkan, bagaimana, apa jadinya? Bagaimana sikap orang kepada kita? Oleh karena itu Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih lama jalasa ma'iya ahad." Kalau seandainya dosa itu memiliki bau atau aroma, niscaya tidak akan ada orang yang mau duduk bersamaku. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penutup dosa-dosa kita, akhirnya Allah masih menutup dosa-dosa kita, dan itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Kata para ulama, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membongkar dan menyingkap aib-aib kita, dosa-dosa kita di hadapan khalayak ramai, orang mengetahuinya, itu menunjukkan Allah sudah melihat kita itu sudah sering dan terus-menerus melakukan dosa tersebut. Karena kita terus-terusan tidak pernah bertobat kepada Allah, akhirnya Allah bongkar, Allah perlihatkan. Oleh karena itu hati-hati. Walaupun sekarang Allah Subhanahu wa taala tutupi aib kita, suatu hari kelak kalau seandainya tidak bertobat kepada Allah, Allah bisa bongkar dan perlihatkan di hadapan orang lain. Di antara kasih sayang Allah kepada para pendosa, Allah tidak mengadab mereka dan mematikan mereka tatkala mereka sedang melakukan maksiat. Bagaimana kalau seandainya dia dimatikan ketika dia dalam keadaan melakukan maksiat? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah mengatakan, sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun yang memiliki kasih sayang. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala selalu menghukum dia pada setiap dosa yang dia lakukan, maka Allah akan segerakan. Akan tetapi Allah beri tempo, ada waktu tertentu, hukuman khusus bagi orang-orang pendosa. Diberikan kesempatan. Dengan kesempatan itu dia berpikir semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila sudah sampai waktu ajal bagi dia, tidak ada tempat dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk lari dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan bagi kita. Padahal kita berlumuran dengan dosa-dosa yang menistakan dan menghinakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, di antara nama Allah adalah Al-Halim, Maha lembut. Apa yang dimaksud daripada Al-Halim ini? Maha lembut di sini Allah Subhanahu wa taala suka melambatkan hukumannya. Allah mengakhirkan hukumannya kepada hambanya. Allah tidak menyegerakan hukumannya kepada hambanya, padahal Allah mampu untuk menghukum segera hambanya itu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jika Allah memberi siksaan atau azab, itu pun tujuannya agar sang pendosa ingat dan sadar serta segera kembali kepadanya. Ini di antara kasih sayang Allah kepada pendosa. Ingat, ketika Allah memberi kita musibah umpamanya kebakaran, waliyadzubillah,
Semoga Allah melindungi kita dari musibah ini, atau musibah kebangkrutan dan lain sebagainya, atau kecelakaan. Itu pun tujuannya agar sang pendosa ingat dan sadar serta segera kembali kepada Allah. Tidak langsung dihukum dan dimatikan, tidak. Dihukum untuk sadar, bukan dihukum untuk setelah itu dibinasakan dan dibanikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima kasabat aydihim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima kasabu. Allah Subhanahu wa taala menampakkan di muka dan di bumi, ya, di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan di daratan dan di lautan kerusakan karena ulah tangan manusia, karena perbuatan dosa mereka, karena Allah ingin memperlihatkan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh tangan mereka, dan Allah ingin merasakan kepada mereka ulah daripada akibat daripada ulah mereka dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian itu adalah disebabkan ulah tangan kalian, disebabkan dosa-dosa kalian, dan kebanyakannya Allah ampuni. Sedikit saja yang Allah hukum karenanya. Di antara kasih sayang Allah kepada pendosa, musibah yang Allah timpakan yang ternyata menggugurkan dosa ini, ya, ternyata ya dosa yang dilakukan ini musibah yang Allah timpakan ini ternyata dia menggugurkan dosa orang yang ditimpakan musibah ini. Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakiha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim dari keletihan, dari mati, dari kekhawatiran, dari kesedihan, dari gangguan orang lain, dari kegelisahan, sampai duri yang mengenai dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dikarenakannya dosa-dosa orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Bayangkan kegelisahan, kegundahan, ada perasaan tidak enak di hati, itu pun pada pendosa itu menggugurkan dosa-dosanya. Padahal ini musibah kecil dibandingkan apabila musibah itu menimpa hartanya, menimpa keluarganya, menimpa dirinya. Ingat, ini musibah kecil dibandingkan apabila musibah ini menimpa hartanya atau keluarganya, kecelakaan mendadak, keluarganya, anaknya mati, hancur seluruh hartanya. Kegelisahan pun itu musibah yang menggugurkan dosanya. Allah tidak memberikan dia musibah yang lebih besar daripada itu. Maka mari kita sadari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak menimpakan kita musibah yang lebih besar daripada kegelisahan itu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita tidak sadar, kok tiba-tiba datang kegelisahan ini. Dari mana asalnya? Ingat, tidaklah timbul kegelisahan yang tiba-tiba kecuali disebabkan dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam kondisi tersembunyi, sembunyi-sembunyi, yang kita jaga hati-hati supaya orang tidak melihat. Kita bersengaja bersembunyi dengannya, karena dosa ini berasal ketika kita bersembunyi. Kegundahan itu pun datang juga tiba-tiba, senyap dia datang ke tubuh kita dan ke diri kita, tidak kita ketahui dari mana asalnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Di antara kasih sayang Allah kepada hamba Allah yang berbuat dosa, Allah buka pintu taubat sebesar-besarnya. Berapapun banyaknya dosanya dan besarnya dosanya sang hamba tersebut, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jangankan dosa besar, jangankan dosa kesyirikan, dosa kekufuran yang paling kufur pun, apabila seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Seperti Fir'aun ketika dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Mana perkataan yang lebih kufur dari perkataan ini? Kalau seandainya Fir'aun bertobat kepada Allah, maka niscaya Allah akan ampuni taubatnya, akan Allah ampuni dosa Fir'aun tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan waktu dia sebelum wafatnya untuk bertobat kepada Allah, tapi karena dia tidak bertobat kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita ketika berbuat dosa akhirnya kita lupa kepada Allah, lupa akan kasih sayang Allah, atau kita terlalu berbaik sangka dengan kasih sayang Allah, akhirnya kita melupakan akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja mengundur-undur usia kita terus berbuat dosa agar diperbanyak dosa kita tersebut sehingga kita layak untuk mendapatkan siksa neraka yang paling pantas untuk kita. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Di antara kasih sayang Allah kepada para pendosa, Allah memberi bonus kepada pendosa yang bertobat kepada Allah. Di antaranya bonus dunia, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, Allah tambah kekuatannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lihat, sudah taubatnya diterima oleh Allah, ditambahkan rezekinya, bahkan ditambahkan kekuatannya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum pada sebagian ayat. Kemudian bonus yang kedua adalah bonus di akhirat, bukan hanya di dunia. Bonus di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Lihat, bonus yang kedua adalah bonus di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang pendosa dia bertobat kepada Allah, dia mengambil kasih sayang Allah ini dengan bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, bukan hanya dosanya diampuni, bahkan diberikan bonus pertama, dilapangkan rezekinya, ditambahkan kekuatannya, dan diberikan surga kepadanya di akhirat kelak. Bonus di antara ikhwatal iman, di antara kasih sayang Allah kepada pelaku dosa. Para pelaku dosa ketika mereka berbuat dosa, di sana ada hikmah yang terkandung di baliknya atau di dalamnya. Hikmah berbuat dosa adalah agar pendosa, kita semua yang bisa berbuat dosa ini, menjadi orang yang jauh dari ujub, merasa bangga dengan amal kebajikan kita yang bisa jadi menggugurkan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala sengaja mentakdirkan kita. Setelah apabila kita memilih perbuatan dosa, tentunya karena pilihan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu karena pilihan kita. Sengaja di balik dosa ini ada terkandung supaya kita sadar kita bukanlah orang yang Superman yang selalu berbuat kebajikan yang tidak ada salahnya. Ketika kita berbuat dosa, kita sadar Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita makhluknya, bukan Rabb. Kita makhluknya, hambanya yang bisa salah. Sehingga kita tidak merasa berbangga diri dengan amal-amal kebajikan kita. Kita menyombongkan diri kita atas orang lain yang mungkin lebih kurang menurut kita amal kebajikannya. Padahal bisa jadi amal kebajikan saudara kita itu yang tersembunyi, yang ada di hatinya jauh lebih baik daripada kita. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Mari kita ingat ini sebagai pengingat bagi kita dosa ini, agar kita jangan sampai ujub dan segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sadarlah kita akan nama-nama Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, At-Tawwab yang Maha Penerima taubat, Al-Afu yang mengampuni dosa hamba-hambanya,
yang menghapuskan dari lembaran-lembaran amal. As-Sittir yang menutupi aib-aib hambanya, di antaranya dosa-dosa hamba. Al-Halim yang mengundur-ngundur hukuman kepada hambanya, padahal dia mampu dan maha mampu untuk menyegerakan hukumannya atau siksanya kepada hambanya yang berbuat dosa. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada sebagian dari bisikan-bisikan syaitan yang sering menyelinap di tengah hati-hati orang yang berbuat dosa. Dia mengira ketika dia sudah berbuat dosa, kalaupun dosanya diampuni katanya, tapi Allah tidak mungkin lagi cinta kepadaku, tidak mungkin lagi Allah sayang kepadaku, kata dia. Ingat, sesungguhnya ini termasuk dari tipu daya syaitan agar menjauhkan kita dari betul-betul bertobat kepada Allah dan kita merasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana ada seseorang yang mencari-cari tunggangannya yang kehilangan. Dia cari tunggangannya yang dia merasa hilang darinya. Dia cari-cari tunggangannya yang biasa dia naiki, padahal di atas tunggangannya tersebut ada persediaan makanan dan minumannya. Sedangkan dia di tengah perjalanan, ketika dia beristirahat, dia lihat tidak ada lagi tunggangannya. Dia cari-cari dan dia cari terus, dan dia tidak bertemu dengannya. Dia tidak ketemu. Setelah dia lama ketemu, akhirnya dia dapatkan, kemudian dia ambil, kemudian saking syukurnya dia akan nikmat Allah mendapatkan tunggangannya tersebut, sampai-sampai dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabbi. Ya, sampai-sampai dia mengatakan, wahai Rabb, sesungguhnya aku Rabbmu dan engkau adalah hambamu. Dia mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah Rabbmu dan aku adalah hambamu. Saking bersemangat dan saking bahagianya dia, sampai-sampai dia mengeluarkan kata-kata yang salah yang tidak dia sadari. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Rasulullah SAW melihat bagaimana orang yang bahagia ini. Kata Rasulullah SAW, lallah asyaddu farahan. Sesungguhnya Allah jauh lebih bahagia terhadap taubatnya seorang hamba yang beriman daripada bahagianya orang yang mendapatkan kuda atau mendapatkan tunggangannya yang lama dia cari ini. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Dia terpikir, karena apa? Kalau seandainya tunggangannya tidak ada, dia akan mati. Setelah dia kira dia akan mati, ternyata ada keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tunggangannya tersebut, dia pun sangat bahagia. Bagaimana dengan seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah lebih bahagia lagi daripada kebahagiaan ini. Ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan bahagia, bahkan tambah senang kepada kita dan tambah cinta kepada kita. Kalaupun seandainya setelah kita berbuat dosa, kita taubat, setelah begitu lama kita kembali melakukan dosa tersebut sama dengan dosa sebelumnya, jangan putus asa. Bertobatlah kembali kepada Allah. Selama kita tidak meremehkan dosa tersebut, kembalilah kita bertobat kepada Allah. Kalau seandainya kita sempat meremehkan, sekarang kita anggap ini dosa yang tentunya mendatangkan murka dari Allah dan bisa menghalangi kita dari bertobat, dan bisa jadi kita su'ul khotimah, mati dalam keadaan berbuat dosa tersebut. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Kalau seandainya kita kembali melakukannya, niscaya Allah akan kembali mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Mari kita tebar kasih sayang di hari yang mulia ini, karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, orang yang paling pantas untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyayangi orang lain, menyayangi hamba-hamba Allah. Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sesungguhnya orang-orang yang
berkasih sayang, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi mereka. Kasihilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian. Mari di hari ini kita tebarkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lain, kepada anak yatim, kepada janda-janda yang kesusahan, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kalau seandainya kasih sayang ini ditebarkan kepada orang yang jauh, apalagi tentunya ini sangat ditekankan apabila ditebarkan bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Tentunya yang paling dekat adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Apabila mereka masih hidup, kalau seandainya mereka sudah tidak ada lagi, kepada paman-paman kita, bibi-bibi kita, karena mereka laksana orang tua kita, kerabat-kerabat kita. Kita dekati mereka. Kemudian tetangga-tetangga kita, karena mereka lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan selainnya. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat malam kita di bulan suci Ramadan yang baru saja kita berpisah dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita dari ampunan terhadap dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh biyadikal khairu kulluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami wahai yang maha pengampun, wahai yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Ya Allah, jadikanlah di hari ini kami semua hamba-hambamu yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa kami kecuali Engkau telah ampuni ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan kami, sikap meremehkan kami pada bulan suci Ramadan, bulan muliamu ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah keimanan kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah agama kami yang mana dia adalah inti daripada kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah kematian kami. Ya Allah, jadikanlah kehidupan itu kebaikan bagi kami. Ya Allah, tambahlah kehidupan apabila kehidupan itu baik bagi kami. Dan ya Allah, wafatkanlah kami apabila wafat itu baik buat kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin di semua penjuru alam, terkhusus negeri kami Indonesia ya Allah. Perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin-pemimpin teratas, menteri-menterinya, sampai pejabat-pejabatnya di daerah, di provinsi, dan di nasional ya Allah ya Arhamar Rahimin, di pusat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, luruskanlah pandangan-pandangan mereka. Ya Allah, beri taufik mereka agar mereka bisa mengemban amanat dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, bantulah mereka dengan pendukung-pendukung, pembantu-pembantu yang saleh. Allahumma rzuq lahum bitanatan salihah wa waffiq lahum as-salah wa waffiq lahum lima fihi salah lil biladi wal islami wal muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kebaikan pada agama mereka, kebijakan di dalam memerintah ya Allah, yang mana itu kembali kepada kebaikan agama, kepada kebaikan rakyat dan khususnya kaum muslimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berilah mereka kemudahan mengemban amanah yang telah diembankan kepada mereka. Ya Allah, berikanlah mereka kemudahan di dalam melaksanakan segala perkara mereka yang tidak bertentangan
dengan ridha-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'ifin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli bilad al-muslimin. Allahumma ansurhum ala a'daika a'daid din. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami dipimpin oleh orang-orang yang menjadikan agama kami terfitnah karena disebabkan dosa-dosa kami ya Allah. Maka oleh karena itu jauhkanlah kami dari berbuat dosa, dan apabila kami berbuat dosa, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.